Jadi tampilan tabletnya seperti ini ya. Terlihat elegan dengan layar yang lumayan besar. Layarnya juga jernih ya. Jadi di sini saya mau cerita dikit ya. Sebelum membeli ini, awalnya bingung banget nih nentuin pilihan buat tablet kisaran harga 1 juta sampai 2 juta. Pilihannya itu ada itel iPad One, kemudian Redmi Pad SE, kemudian Advance Tab VX, dan Samsung A9. Kemudian tak cari-cari referensi di YouTube dan baca komen-komen, ternyata teman-teman itu banyak yang saranin buat beli Redmi Pad SE ya. Nah, setelah tak putusin, jadi ini alasan saya kenapa saya lebih memilih membeli Redmi Pad SE ketimbang yang lain ya. Nah, yang pertama dari segi harga ya. Jadi Xiaomi Redmi Pad SE ini harga pasaran saat ini kisaran di 2 juta. Kalau kalian mau beli, kalian bisa pakai link yang ada di deskripsi ya. Kemudian kalau kalian mau beli yang lebih murah, itu kalian bisa beli lewat online, lewat official store dari Xiaomi ya. Kemudian yang kedua, yang jadi pertimbangan saya beli Redmi Pad SE ini karena layarnya itu lebih besar ketimbang kompetitor lainnya yang saya sebutkan tadi ya, yaitu di 11 in. Dan ketajaman layarnya pun itu sudah di Full HD ya. Jadi itu layarnya benar-benar jernih dengan refresh rate 90 Hz. Jadi refresh rate sendiri itu berfungsi saat kalian menonton video, itu bakal dia kelihatan lebih smooth ya, karena refresh rate-nya itu sudah gede. Nah, HP ini cocok banget buat kerja kantoran, kemudian mahasiswa yang nyusun skripsi atau dipakai untuk komputer kasir ya. Karena layarnya lumayan besar, kemudian untuk nonton video YouTube itu betah banget pasti, karena ada refresh rate yang 90 Hz. Kemudian yang jadi pertimbangan saya selanjutnya yaitu di sisi storage. Jadi storage-nya sendiri itu termasuk RAM dan internal storage ya. Jadi RAM-nya sendiri untuk Redmi Pad SE ini sudah di 4 GB dan internal storage-nya itu sudah lega banget di 128 GB. Jadi kalau kalian mau install banyak aplikasi itu bisa banget ya, karena di sini saya pakai kerja nyimpen data, kemudian pakai editing video dan foto. Jadi pakai install aplikasi yang lumayan banyak. Kalau menurut saya sih masih oke ya, dengan internal storage yang 128 GB. Kemudian yang keempat itu dari sisi baterai ya. Jadi baterainya dari Redmi Pad SE sendiri itu sudah berkapasitas 8000 mAh. Dan awet banget ya, karena dia memang tidak pakai sinyal HP ya, dia cuma pakai WiFi aja. Jadi pakai konektivitasnya itu dari hotspot. Kemudian yang kelima dari sisi chipset. Jadi chipsetnya ini menurut saya sih jadi bahan pertimbangan juga, karena bakal menunjang nanti untuk pemakaian keseharian ya, biar tidak nge-lag membuka multi aplikasi ya. Jadi chipsetnya sendiri itu sudah 8 otak dari Qualcomm Snapdragon 680 ya. Nah, kalau misalkan dipakai main game ya, karena saya di sini pakai kerja, jadi saya tidak pakai main game. Cuma ada beberapa referensi dari YouTube kalau dipakai main game. Ini HP Redmi Pad SE ini lumayan kenceng ya. Jadi pakai kayak main Mobile Legends, terus main PUBG atau main Genshin Impact itu lumayan kencang. Jadi kalian bisa lihat referensinya di YouTube ya. Nah, kemudian yang jadi bahan pertimbangan juga karena Redmi Pad SE ini punya 4 speaker ya. Jadi dia didukung Dolby Atmos juga yang bakal bisa ngasilin suaranya itu lumayan jernih dan lumayan kenceng ya. Jadi itu juga pakai bahan pertimbangan saya membeli Redmi Pad SE. Kemudian ketujuh itu dari sisi body ya. Jadi bodinya ini kalau menurut saya sih lumayan elegan ya tampilannya ya, karena dia sudah pakai metal dan tampilannya ini solid banget ya. Solid banget dengan warna yang saya pilih yaitu mint grey. Jadi kelihatan lumayan mewah ya, kalau dipakai keluar ya tidak gengsi-gengsi banget lah pakainya. Kemudian yang ke-8 dia sudah menggunakan Android yang terbaru yaitu Android Tiramisu atau Android 13. Nah, dari semua kelebihan dan jadi bahan pertimbangan saya, ternyata ada juga kekurangan dari Xiaomi Redmi Pad SE ya menurut saya. Yang pertama itu dari sisi charger ya. Dari charger officialnya sendiri itu hanya di 10 watt ya. Kemudian untuk device-nya sendiri itu tidak mendukung 4G LTE atau 5G ya. Jadi hanya pakai WiFi. Dan dari sisi kamera sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau tablet itu sisi kameranya tidak begitu penting banget ya, karena masa kita foto pakai tablet kan ribet banget ya. Dari sisi kamera sendiri ini kalau Redmi Pad SE itu sudah menggunakan kamera belakang di 8 megapiksel dan kamera depan itu di 5 megapiksel.
dengan wide camera ya. Nah, demikian sih dari sisi pertimbangan saya kenapa membeli Redmi Pad SE ketimbang brand lainnya ya, karena banyak sekali keunggulan dan ada juga kekurangan ya, cuma lebih banyak keunggulan dari kekurangan. Jadi saya mutusin buat beli Redmi Pad SE ya. Nah, demikian videonya, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis pada kolom komentar ya. See you on next video, dan jangan lupa bantu support channel ini jika menurut kalian channel ini bermanfaat ya. See you on next video, dan thank you.